presence, Lord. Every ray of sun that rises reflects your immense love. With a heart full of gratitude, I bow down before you. In your light I find direction to live what you have for me. Worship the Lord Jesus with all your being, with all your soul. He is worthy of all praise, King of kings, Savior. In the battles of my daily life, I find strength in you, Lord. Your word is my guide, a beacon that lights my inner self. With a heart full of gratitude, I bow down before you. In your light I find direction to live what you have for me. Worship the Lord Jesus with all your being, with all your soul. He is worthy of all praise, King of kings, Savior. In the battles of my daily life, I find strength in you, Lord. Your word is my guide, a beacon that lights my inner self. With a heart full of gratitude, I bow down before you. In your light I find direction to live what you have for me. Worship the Lord Jesus with all your being, with all your soul. He is worthy of all praise, King of kings, Savior. Even in pain, in the storm, I will worship you, Lord. For I know that in you there is truth, eternal peace, pure love. Worship the Lord Jesus, Jesus with all your being, with all your soul. He is worthy of all praise, King of kings, Savior. In the end when I meet you, in eternal glory I will praise you. Worship the Lord Jesus, our kind light and peace. Come on everybody, lift your voice so high, sing it loud and clearly, praise him to the sky. Jesus is our hero, he loves us every day. Follow him forever, in his light we'll stay. Jump for Jesus, feel the beat. Clap your hands and move your feet. Let the world know who he is. Jesus brings us joy and bliss. From the rooftops, tell the world his name. Jesus is our Savior, his love's an endless flame. Dance with all your heart now, feel the Spirit near. Jesus is the reason we're filled with so much cheer. Jump for Jesus, feel the beat. Clap your hands and move your feet. Let the world know who he is. Jesus brings us joy and bliss. Shout it from the rooftops, tell the world his name. Jesus is our Savior, his love's an endless flame. Dance with all your heart now, feel the Spirit near. Jesus is the reason we're filled with so much cheer. Jump for Jesus, feel the beat. Clap your hands and move your... Dekat padamu
Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, sembah Tuhan. Haleluya. Kita mau belajar sebuah pujian pagi hari ini. Ku bersyukur kepadamu, ku serahkan semua kepadamu. Walau ku tak melihat, tapi ku percaya. Ku bersyukur mujizatmu jadi. Ku bersyukur ku serahkan semua kepadamu. Walau ku tak melihat, tapi aku percaya. Ku bersyukur mujizatmu jadi. Ku bersyukur kepadamu, semua Shalom. Shalom. Bagaimana kabar saudara? Puji Tuhan, luar biasa. Bagaimana kabar saudara? Luar biasa. Lagu ini saya ciptakan dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Lagu ini saya ciptakan dalam kondisi yang paling rendah dalam hidup saya. Kurang lebih 5 tahun yang lalu, saya mengalami gangguan kesehatan. Bagi beberapa orang yang mengenal saya, satu hal yang aneh, karena saya
saya ini ahli gizi negara. Ahli gizi yang sudah ngajar di istana. Jadi kalau soal kesehatan sudah cukup mumpuni, tapi hidup tidak sempurna. Tapi Yesus terlalu sempurna. Mau tepuk tangan buat Tuhan. Jam 5 pagi saya berkendara dengan baik dengan anak saya dan istri saya. Parkir dengan baik. Dan tiba-tiba saya keluar pintu, jatuh. Lumpuh. Seperti pemain futsal meninggal. Seperti maraton mendadak serangan jantung. Itu yang terjadi pada saya. Dan waktu itu COVID masih ganas-ganasnya, 2019 awal, akhir ya, 2020 awal, saya dari Filipina, dari Amerika, ngajar negara ke Filipina, pulang, Jumat saya masih ngajar fitness, ya, saya pelatih beberapa misi Indonesia, dan di saat saya berbicara, masih bisa bicara, saya masih ingat ada rumah sakit dekat sana namanya William Booth. Saya ke sana tapi security-nya bilang, stop. Lupa nanti kalau terlambat saya bisa mati. Dia bilang, dokter di sini mati semua. Masih ingat waktu COVID? Kita pindah rumah sakit depan. Masih ingat gak? Rumah sakit banyak yang tutup. Apa perlu diulang? Kita pindah di depannya RKZ full. Pindah full dan kita sudah pindah 7 rumah sakit full. Waktu itu posisi saya baik sebagai duta BPJS. Saya orang kesehatan negara, tapi itu semua tidak berguna. Ada satu titik keuanganmu, pangkatmu, tidak berguna. Hanya Yesus yang berguna. Yang percaya katakan amin. Lalu tibalah di rumah sakit paling ujung pemerintahan Perak. Dan dokternya bilang, karena Anda teman sejawat, maka Anda dapat tempat. Saya pikir kamar, ternyata di tenda. Saya tidur di jalan raya 2 hari. Dan ingat waktu itu harus tunggu PCR. Ya. PCR itu, kalau sekarang kan 1 jam, kalau waktu itu 2 hari. Setelah, ternyata negatif, baru saya bisa diobati. Tapi telat, saya mengalami kelumpuhan dan bisu. Jadi saya sempat bisu dan tidak bisa bergerak. Waktu saya mulai bingung, ada nada lagu ini. Saya pengarang lagu, saudara. Kalau ada gereja retreat butuh lagu, saya bikinkan lagu. Terus saya bilang, Tuhan, aku ini lumpuh bisu. Kapan bikin lagunya? Nanti. Suatu ketika, singkat cerita, setahun berikutnya, serangan itu belum selesai. Seperti Ayub kehilangan anak, belum selesai, harus kehilangan lainnya. Tiba-tiba istri saya, agak cepat naik. Ini saya kenalkan istri saya. Tiba-tiba istri saya, payudara sebelah kiri ada benjolan. Jadi dia kena kankernya itu sebelum saya lumpuh. Sebelum lumpuh, lalu tiba-tiba waktu dia mau ngomongku, aku kanker. Sebelum dia ngomong, saya lumpuh. Karena saya lumpuh, istriku tidak mau ngomong karena takut aku lebih parah. Ditahan-tahanlah setahun, membusuk dan dokter bilang, sorry ya, saya ini lagi menahan air mata. Biasanya saya cerita pasien saya, ini cerita saya sendiri. Dan dokter bilang pasti mati. Kapan dok? Desember. Itu Agustus 2022. 2021. Dokter bilang Desember pasti mati. Sepasti apa dok? Yuk kamu temanku sejawat, aku gak mungkin bohong. Tapi karena kamu teman sejawat kita operasi. Untuk apa? Supaya matinya gak busuk. Karena orang kanker payudara itu kalau mati busuk. Dioperasi, waktu dia dioperasi, Tuhan bilang sekarang bikin lagu. Saya bikin lagu ini.
Bikin lagu, 4 jam selesai operasi, dokternya keluar. Yo, kamu tahu saya? Iya, dokter kan yang operasi istri saya, iya. Yo, istrimu kanker enggak? Duh, kan dokter yang bilang. Dari Singapura, Malaysia, dicek rambut 3D, dipegang pun ada benjolannya segini. Sebelah bekel. Sakitnya luar biasa. Tapi waktu dioperasi 4 jam, lagunya selesai, gue bersyukur. Saya bilang, Tuhan judul lagunya apa? Bersyukur. Bersyukur buat kanker ya. Bersyukur buat lombokku. Terus Tuhan bilang, enggak. Bersyukur karena aku masih Tuhan. Mau tepuk tangan buat Tuhan. Anda tahu, jadi bersyukur dalam segala hal itu bukan bersyukur karena masalahmu. Bersyukur, mujizat masih terjadi. Setelah 4 jam dioperasi, dibelah-belah payudaranya. Dokternya bilang, yuk di gambar ada. Kalau dokter operasi itu pasti ada gambarnya ya. Tempatnya ada. Semua, istrimu pasti mati. Kata dokter kan pasti mati. Enggak, ini bisa mati kehabisan darah. Maksudnya dok, karena sudah 4 jam aku buka-buka. Di mana-mana kankernya hilang. Mau tepuk tangan buat Tuhan. Tapi dokternya bilang, kami nggak terima. Maksudnya nggak pernah ada kanker hilang. Nyebar yang ada. Setengah tahun cek, nggak ada. Setahun cek, nggak ada. 3 tahun, kemarin tahun keempat, tahun ketiga menuju 4 kita ke Penang. Jadi Sabtu, tanggal berapa? Ya, Sabtu kita dari Penang tanggal bulan ini, bulan kedua, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 8 kita berangkat, tanggal 9 kita berangkat. Terus di ulang tahun pernikahan kita, tanggal 2 ya, tanggal 2 dulu. 2 berangkat, Senin berangkat, Selasa cek, kita nggak ngomong, ini dokter baru, dokter Penang, kita nggak ngomong kalau kita pernah kanker. Tapi waktu dia mamut 3D, segalanya dicek, segalanya, kok aneh, maaf ya, di putingnya payudara kok ada, bukan operasi. Di mamut 3D, di dalamnya ada bekas tempat kanker. Ini bekas kanker. Tapi mana kankernya? Mau tepuk tangan buat Yesus. Kita nyanyikan lagu ini supaya saudara juga mengalami mujizat yang sama. Lagunya aja.
bersyukur, mujizat terjadi. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini di mana hamba-Mu boleh menceritakan bahwa Tuhan itu masih ada, mujizat itu masih ada. Kami percaya urapi hamba-Mu dan urapi yang mendengar. Biarlah apa yang hamba sampaikan, biarlah apa yang kami diskusikan membuat hidup kami lebih berkenan kepada Tuhan. Yang siap diberkati, disembuhkan, dipulihkan. Di dalam nama Yesus katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Oke, ya saya Yohanes Sunardi, ahli gizi dan juga pendeta. Hari ini akan menceritakan banyak hal. Saudara, lalu bagaimana saya berjalan, ya bicara lagi. Nanti saya saksikan di ibadah kedua, karena takut waktunya nggak cukup ya. Yang pasti itu Kemis itu masih lumpuh. Saya Jumat sudah jalan. Saya dengar suara jam 2 pagi dipanggil. Nah nanti saya ceritakan nanti ya. Kalau Anda nggak bisa datang mungkin bisa lihat YouTube-nya. Oke, yang pasti dokter bilang seumur hidupmu kamu akan lumpuh. Saya sudah ke Penang, saya kan ahli kesehatan, ya pasti punya jalurnya. Sampai terakhir dokter Belanda bilang, Bapak malaikat pun nggak bisa nolong Bapak. Terus Tuhan kasih tahu sesuatu di hati saya. Memang malaikat nggak bisa nolong, tapi Yesus bisa nolong. Mau tepuk tangan buat Yesus, saudara? Kalau ada banyak hal yang sudah Anda dengar, membuat Anda terjepit dan mengkhawatirkan dirimu. Ingat, sesuatu itu bisa mengkhawatirkan dirimu, tetapi sesuatu itu tidak mungkin mengkhawatirkan Tuhanmu. Ya, kita hari ini akan belajar sedikit dari tadi tentang mujizat ya lagunya. Saya enggak janjian, tapi khotbahnya 2 kali ini tentang mujizat. Nanti yang sore tentang tutorial, to receive, bagaimana menerima mujizat Tuhan. Pendeta sebelah saya, itu lumpuh 15 tahun sebelum saya. Dia ngomong, Yohanes enggak apa-apa lumpuh, ini salib, yang penting masuk surga. Tapi saya bilang enggak, Tuhanku enggak menyelamatkan aku. Dia punya pangkat Yehova Rafa. Dia Tuhan yang menyembuhkan. Dan Tuhan bilang, kamu sembuh dulu, baru balik ke surga. Supaya bisa cerita sama semua orang, aku masih melakukan mujizat. Dan saya jalan, dia masih lumpuh sampai sekarang. Ya jadi saudara, setan gak bisa membatalkan Anda ke surga. Yang percaya masuk surga katakan amin. Katakan sebelahmu, pasti masuk. Sekarang katakan sebelahmu lagi, jangan tergesa. Gampang untuk ingin pulang karena kau putus asa. Saya bilang, Tuhan aku mati aja Tuhan. Tak tahan aku malu. Buku saya diturunkan dari Gramedia. 7 perusahaan mecat saya. Ahli gizi kesehatan kok lumpuh. Hidup itu tidak sempurna. Kadang kita tanya, salah apa aku Tuhan? Tapi Tuhan bilang, Ayub itu orang paling saleh. Bolehkah anakmu bilang begini, Mama aku kok UAS, kok ujian, dosa apa aku? Yang sadar katakan amin. Kita akan belajar, masalahnya begini loh, Anda hanya cuma dengar orang dengar mujizat. Tapi hari ini judul khotbahnya menarik, ya, duplikat mujizat kesembuhan. Jadi mujizat itu bisa diduplikat. Tapi ingat ya hari ini saya akan bahas kesembuhan, tapi intinya Tuhanmu bisa segalanya. Tadi ada lagunya kan? Dia selain punya pangkat Yehova Rafa yang menyembuhkan, dia punya pangkat Yehova Jireh, Tuhan yang memberkati. Mungkin kau sehat, tapi ekonomimu sakit. Hari ini kau harus dengar bagaimana mujizat itu bisa diduplikat. Pak, ini kesembuhan. Kalau berkat Pak, bocorkan di depan Pak supaya saya semangat. Oke. Tahu enggak bahwa duplikat mujizat pun berkat bisa diduplikat. Ya. Anda mau saya ajarkan ayatnya sekarang atau tahun depan? Bahwa kalau orang kaya, kita bisa kaya. Apakah kaya itu harus? Enggak. Tapi ingat, tanpa berkat semuanya enggak bisa jalan.
Pak, duplikat orang paling kaya siapa? Abraham. Bisa enggak Pak saya diberkati kayak Abraham? Duplikat itu bisa enggak? Ada. Pak ini teori baru. Enggak, Alkitab. Saya akan tunjukkan ayatnya. Bukakan Galatia 3 ayat 14. Galatia 3 ayat 14. Ayo kita baca. Yesus Kristus 3:4. Yesus Kristus membuat apa ini Pak Yu? Supaya di dalam Yesus berkat Abraham sampai kepada Jogja. Mau tepuk tangan buat Tuhan? Tepuk tangan lebih meriah buat Tuhan. Jadi duplikat itu ada. Katakan sebelahmu, duplikat itu ada. Cuma khotbah hari ini memang tentang kesehatan. Tapi Anda sudah baca, berkat pun bisa diduplikan. Asal di dalam Yesus. Itu kuncinya. Kita ini bukan apa yang kita kerjakan. Kita ini apa yang sudah Yesus kerjakan di kayu salib. Jadi kalau engkau ditanya orang, kenapa kamu guyang-guyung? Udah sembuh ya? Belum. Tapi aku pasti sembuh. Kenapa? Karena Yesus sudah mati buat aku. Loh, kamu kan dosanya banyak. Kok percaya diri? Enggak, aku memang dulu berdosa. Tapi ada seorang Yesus namanya mati buat aku. Aku punya masa depan. Yang percaya katakan amin. Ingat ya, kalau bikin kopi selalu harus ada kopi. Itu kita. Tapi kalau Tuhan suka apa? Suka menciptakan yang ada dari yang tidak ada. Tidak butuh syarat untuk bikin mujizat. Hanya percaya di dalam Yesus. Pak, kalau saya nggak percaya nggak dapat mujizat. Nggak dapat. Ada ayat ya? Ada. Matius 13 ayat 58. Saudara ini belum khotbah loh ya. Ini pemanasan. Supaya saudara dengerin dengan baik. Matius 13 ayat 58. Lihat saya. Yesus itu bikin lumpuh berjalan di sini. Suatu ketika dia kembali ke tempat ini, nggak sembuh. Dia ke sini lagi, sembuh lagi. Di sini nggak sembuh lagi. Jadi ada suatu peristiwa di mana Yesus itu mujizatnya aneh. Di tempat itu terjadi, di tempat ini enggak. Ternyata bukan Yesus yang kurang sakti. Tapi di tempat itu, di mana enggak ada mujizat, orang kurang percaya. Ini kita baca yuk. 3, 4. Dan kan, kurang kompak ya, 3, 4. Saya khotbah di Bali, di Taiwan, di Singapura. Saya khotbah kesembuhan ini yang sembuh banyak. Saya nggak mau hari ini di tempat ini nggak ada mujizat. Saya percaya, angkat tanganmu. Angkat tangan, tahan, angkat tangan. Kami lepaskan berkat, kami lepaskan kuasa. Di waktu kami mendengar firman Tuhan, disembuhkan umatnya. Yang percaya katakan, amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi, ngerti ya, konsepnya cuma percaya. Kalau misalnya Ko Kornel ini ngasih saya ATM, oh yo, ATM ini enggak banyak, tapi bisa untuk di Jakarta makan. Lalu saya di Jakarta pengen makan, saya enggak bawa uang, bawanya kartu ini bisa. Bisa, tempelkan aja. Sekarang passwordnya Pak, silakan dimasukkan. Loh aku lupa tanya password. Berlaku enggak? Sayangnya beliau ke saya tidak berlaku. Tuhan itu kasihnya gratis. Tapi menikmati kasihnya enggak gratis. Butuh password. Passwordnya apa? Percaya. Karena ketidakpercayaan enggak ada mujizat. Walaupun Tuhanmu hebat. Masih Kristen, masih ibadah. Tapi enggak terima mujizat. Bukan karena kau enggak ketemu Tuhan. Karena kau tidak memenuhi syaratnya. Percaya. Katakan sebelahmu, percaya. Loh ini penting loh saudara. Pendeta sebelah saya itu masih lumpuh sampai sekarang. Kasihan kan. Hanya karena itu. Dia percaya Tuhan itu gak perlu sembuh. Asal masuk surga. Setan gak bisa membatalkan kamu ke surga. Tapi dia bisa membatalkan kenyamananmu di bumi. Tuhan mati buat kamu. Supaya bukan kamu masuk surga. Tetapi selama sebelum masuk,
kamu nyaman oleh pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Oke, kita akan belajar duplikat mujizat kesembuhan. Next. Tuhan bukan hanya bisa melakukan mujizat. Kabar baiknya Tuhan mau dan suka menolong Anda. Anda ini kan sering dengar orang hebat. Orang ngomong itu loh hebat. Percuma gak kenal aku, kan gitu ya. Dengar itu percuma kalau kau gak kenal. Masalahnya kalau saya saksikan tadi Tuhan bikin mujizat dalam hidup saya, Tuhan bukan cuma sanggup melakukan, dia hobinya bukan nyanyi. Hobinya bukan menggambar, hobinya menyembuhkan orang. Kalau Anda baca Alkitab pagi, siang, malam, hobinya menyembuhkan orang. Pak, khotbahmu bagus, tapi yang sakit di rumah. Papa saya yang sakit. Pak, khotbahnya bagus, tapi yang sakit di rumah. Mana bisa? Kisah para Rasul mengatakan begini ya. Kalau Anda baca di Kisah para Rasul, belum bukakan lagi ya. Kisah para Rasul 16:31. Di sini ada yang sekolah teologi ya enggak? Kalau ada sekolah teologi ya bisa bantu nanti ya. Kisah para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada siapa? Yesus Kristus. Engkau akan selamat sendirian? Enggak, seisi rumah. Nah, selamat ini nanti kalau di Google diklik, klik, keluarnya bahasa aslinya. Apa? Soso. Soso, 34. Soso, coba 34. Ketik di Google, soso artinya apa? Kesembuhan. Jadi kalau ada satu orang hari ini datang, anakmu di rumah disembuhkan Tuhan. Aminmu gak enak. Ada contohnya enggak? Ada. Nuh itu menantunya enggak pernah ibadah. Anaknya dikatakan enggak serius. Tapi Ibrani mencatat karena Nuh percaya pada Tuhan. Anak dan menantunya diselamatkan. Pak, contoh yang lebih jelas. Kalau Anda baca di Yohanes 4, ada seorang yang sering dengar, oh Yesus itu menyembuhkan, Yesus menyembuhkan. Tapi enggak terkejar. Karena anaknya sakit di rumah, jaraknya 2 hari perjalanan. Lalu dia nekat, enak ya, sembuh ya. Terus tanya, di mana anakmu? Katanya mau anakmu sakit. Jauh, jemputan, enggak bisa 2 hari. Yesus ketemu, ada apa ini? Anaknya sakit, tapi jauh, guru. Enggak usah, pulang kamu, anakmu sembuh. Loh kok bisa? 1 orang ketemu aku. Seisi rumah disembuhkan Tuhan. Kok bisa? Karena aku pencipta anakmu. Waktu dia pulang setengah hari perjalanan ketemu temannya. Bro, udah usah pulang. Anakmu masih hidup. Kok bisa? Kapan? Kemarin jam 12 dia nangis. Dia tahu jam 12 dia ketemu siapa? Yesus. Katakan Yesus. Hari ini engkau ketemu Yesus. Apapun masalahmu, mungkin menantumu, anakmu belum diberkati Tuhan. Mungkin menantumu belum punya pekerjaan baik. Mungkin menantumu belum disembuhkan Tuhan. Orang tuamu, mertuamu. Tapi kalau ada anak muda datang hari ini kepada Tuhan. Ada seorang bapak ketemu Tuhan Yesus. Seisi rumah diselamatkan Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Next. Maka datanglah seorang sakit kusta kepadanya. Lalu sujud menyembah Tuhan. Tuhan, jika engkau mau, engkau bisa. Kalau engkau mau. Orang kusta itu kalau zaman sekarang obatnya gampang. Pakai antibiotik, 6 bulan sembuh. Tapi zaman dulu kusta itu kutukan. Misalnya nih, saya kena kusta misalnya. Ketemu Pak Kornel, jarak 200 meter. Saya bilang, go, stop, jangan ke sini. Kenapa? Kusta, terkutuk gitu ya. Zaman dulu kalau kusta harus ngomong dirinya kusta. Ngeri kan? Hukuman mentalnya. Misalnya nih, kayak gini loh. Gak punya uang, harus ngaku. Melarat. Bayangkan. Dia tanya, kalau Tuhan mau, Tuhan bisa. Gak boleh ibadah. Kusta, mens,
Kanker pendarahan tidak boleh ibadah. Kapan didoakan, kapan sembuhnya? Nasibmu. Hari itu dia nekat lari ketemu Yesus. Next. Lalu Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah. Aku mau tepuk tangan buat Yesus. Saya kalau praktek kerja, ada orang sakit, diabetes itu. Tak tanyai, salah makan apa kamu? Ayo. Karena orang pinter. Tapi kalau ketemu Yesus, dia tanya, maukah engkau sembuh? Kalau kau ekonomi hancur, pasti kau tanya orang bank, ayo salah judi ya, salah investasi ya. Tapi kalau ketemu Yesus hari ini, maukah engkau diberkati? Itulah Yesus kita. Jadi sudah ngerti ya. Sekarang ada 3 yang akan kita pelajari. Next. Yang pertama, percaya Tuhan sanggup menyembuhkan segala penyakit. Koyo, aku tahu Tuhan itu kalau sakit tipes bisa, aku pernah tipes. Tapi ini diabetes. Dokter bilang seumur hidup diabetes. Waktu saya lumpuh dan bisu, Tuhan bilang gini, aku bisa menyembuhkan kamu. Iya Tuhan. Kalau sakit batuk, iya bilang kanker. Terus Tuhan bilang gini, kamu sama aja dengan yang lainnya. Membeda-bedakan aku ini siapa. Kamu kira aku bisa satu, enggak bisa satunya. Daud pernah ngomong gini, Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa cakar beruang. Hari ini melepaskan Goliat. Kau harus ngomong, Tuhan yang menyembuhkan batukku waktu SD. Tuhan yang bikin aku lumpuh berjalan sekarang. Dan imanku tidak menipu, sekarang aku berjalan. Mau tepuk tangan buat Tuhan? Kau harus berkata-kata, Tuhan yang melahirkan anakku dulu. Tuhan yang berkati anakku. Tuhan yang bisa kasih aku rumah. Tuhan yang mencabuti kankerku. Kalau engkau tidak membeda-bedakan, engkau akan dapat semuanya. Tak ulang lagi. Kalau kau Kornel bisa belikan aku ikan goreng, aku dapat ikan goreng. Tapi kalau kau Kornel bilang, yo, enak ikannya itu makannya di Malaysia. Aku bilang gini, naik ikan goreng ya bisa. Naik kamu berangkat sama aku Malaysia, enggak mungkin lah. Maka aku dapat ikan goreng, enggak dapat Malaysia. Tapi kalau aku percaya kokoran yang sama ini bisa ngasih aku ikan goreng. Kokoran yang sama bisa berangkat aku Malaysia, aku dapat semuanya. Yang percaya katakan amin. Kalau kau percaya dapat rumah, kau enggak percaya diabetes sembuh, kau punya rumah tapi diabetes. Yang tersinggung katakan amin. Kalau kau percaya, tapi ini masalah jodoh Pak Yu. Aku sudah berusaha. Kalau Tuhan yang melahirkan anakmu, Tuhan yang sanggup memberi jodoh anakmu. Yang percaya katakan amin. Oh kalau jodoh aminnya keras ya. Oke, saya tahu. Percaya Tuhan sanggup menyembuhkan segala penyakit. Next. Saya ini pinnya cepat, karena saya ada tips kesehatan. Saya itu kalau habis khotbah mesti ngasih tips kesehatan. Tapi kok Tuhan ngasih ayat terus di tengah sehingga enggak selesai ya. Aku percaya Tuhan sanggup menyembuhkan, bahkan segala penyakit Tuhan Yesus sanggup sembuhkan. Next. Kita kasih ilmu dikit. Gangguan kesehatan itu ada 2, ganggu fisik dan ganggu jiwa. Kalau jiwa, depresi dan segalanya. Yang fisik ada 2, kronis dan akut. Kalau patah tulang, namanya akut, mendadak. Kalau kronis apa? Lama, kayak diabetes, kanker gitu ya. Tuhan sanggup menyembuhkan semuanya. Pada ayatnya Pak, ada. Next. Yesus berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dengarkan. Yang masih sakit, punya saudara sakit, dengarkan baik-baik. Yang kuning. Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Mau tepuk tangan buat Yesus ini? Sudah tahu ya? Jadi jangan beda-beda no kuasa Tuhan. Katakan sebelumnya, ojo beda-beda no.
Ini penting, karena saya sering ketemu pendeta, yo prostat yo nggak mungkin. Istri saya ini kankernya hilang, saya lumpuh bisa berjalan. Apa nggak cukup? Tapi saya nggak mau sembuh sendirian. Saya mau ngajar hari ini duplikat. Supaya waktu kau mendengar, bapakmu pun disembuhkan Tuhan. Tapi bapakku belum percaya. Ingat, satu orang percaya hari ini ketemu. Misalnya anak saya Sion ini ya. Gak kenal sama Kokonel. Tapi Kokonel bisa lihat saya. Dan dia iba kepada anak ini. Tuhan bisa melihat engkau yang hadir di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Dan apapun masalahmu. Selama engkau gak beda-bedakan, engkau dapat semuanya. Next, yang kedua. Percaya Yesus adalah Yehova Rafa. Anakku ini kadang-kadang dulu hanya percaya bapaknya bisa ngasih uang. Kadang-kadang dia percaya bapaknya ini dosen kimia. Jadi dia kalau masalah kimia tanya aku, minta uang, minta aku. Tapi dia nggak percaya bapaknya ini chef di Kompas TV. Jadi dia suka pulang bawa makanan dan bilang, Papa ini loh enak cobaan. Lu aku bisa masak. Oh apa guyonan ini. Tersinggung aku. Awas kan ya. Duit minta aku, kimia tanya aku, makanan nanya aku. Terus berulang-ulang sampai terakhir aku mas, kamu dari siapa? Dari bapaknya Anton. Bapaknya Anton? Siapa? Pak Budi. Pak Budi. Dia les di mana? Di sini. Langsung saya ingat. Dulu muridku yang paling goblok ini. Ya wis lah, aku ngalah. Sampai suatu ketika, Pak aku mau lomba masak. Oh iya, silakan. Waktu lomba masak, dia kejang-kejang. Bukan juri loh, dewan juri di atas dunia. Itu Yohanes Sunardi. Saya lihat gini, siapa nih mau masak? Jurinya saya. Dia shock. Enaknya dimenangkan atau di reject ini. Tapi bapak yang baik. Saya bilang, nak siap-siap kalah, gak enak mas. Tapi tahun depan kau pasti juara. Karena dilatih Master Chef. Mau tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan ya seperti itu. Kau minta rumah, minta Tuhan. Minta jodoh, minta Tuhan. Duh Pak, tapi katanya dokter itu gak bisa sembuh. Dokternya gak salah. Dokternya diurapi dan pinter. Tetapi dia hanya menganalisa. Pankreas rusak, gak ada obatnya. Tetapi engkau menyembah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kalau dokter sudah bilang gak ada obatnya, jangan minta sembuh. Minta Tuhan, organ baru. Dalam nama Yesus. Kalau hatiku bisa baru, pikiranku bisa baru. Dalam nama Yesus, jantungnya Bapakku baru. Kalau engkau tahu ini, engkau akan semangat lagi. Karena dalam Yesus ada harapan baru. Next. Terkadang hanya mendengar kesaksian iman dapat membangun iman kita dan sama bisa berlaku bagi Anda. Dengarkan, saya tadi kan sudah saksi. Kanker sembuh, lumpuh sembuh. Apalagi cuma asam uratmu. Apalagi cuma sakit mamu. Itu kan sakit hanya karena salah makan. Tinggal bertobat, minta maaf ya Tuhan, sembuh kamu. Next, kita kasih contoh ya. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Next. Ia telah berulang-ulang diobati oleh tabib, dokter, sehingga telah dihabiskan yang ada padanya, namun memburuk keadaannya. Next. Ini yang hijau harus dibaca sama-sama, hijau. 3, 4. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Jadi dia sering dengar kesaksian.
Sing ngasih ide jama jubahnya sembuh loh siapa? Kesaksian. Sing ngasih ide kamu ada harapan diberkati siapa? Kesaksian. Yang ditakuti setan bukan hanya doamu. Ada dua yang paling master apa? Darah Yesus dan kesaksian tentang Yesus anak domba siapa itu. Kalau kau dengar hari ini Yesus menyembuhkan orang, kamu ikut disembuhkan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Ini rahasianya. Maka di tengah-tengah orang itu ia mendekati Yesus berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Lompat ya, next, langsung aja. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Next. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui ada yang keluar dari tubuhnya. Lalu dia berkata, who touch me? Siapa yang pegang jubahku? Itu ada lagu ya, who touch me? Siapa yang pegang jubahku? Petrus. Ya guru, siapa yang pegang jubahku? Aku. Enggak, beda. Yohanes bilang, aku itu. Enggak, berbeda. Pendeta tidak bisa mengeluarkan tenaga Yesus kalau Yesus tidak mau. Tapi ini ada orang di luar kendalinya, keluar tenaga kesembuhannya. Hari ini mungkin di antara kamu bukan pendeta, bukan song leader, tapi kalau kau hari ini percaya, kau bisa mengeluarkan tenaga surga itu dan Jogja diberkati Tuhan. Mau tepuk tangan buat Tuhan? Mungkin kau nggak bisa ke KKR-nya Benihin, ya dong, Singapura. Itu ada orang lumpuh di Bethesda 38 tahun. Dia nggak bisa ke sana ke sini. Hari itu Yesus sedang datang ke situ. Kau harus percaya pagi ini Yesus sudah di kota ini. Dan dia masuk ibadah di GBI Compassion. Dibilangi kalau nggak percaya nggak ada mu. Katakan sebelummu, ya apa sih ini? Supaya lebih jelas, setelkan videonya. Suaranya dikecilkan aja. Ya, ketika ini ya, Yesus berjalan yang tiba-tiba diikuti orang banyak. Ya, perempuan ini akhirnya karena nggak bisa didoakan najis toh. Dia akhirnya cari dari bawah. Gak apa-apa deh, nggak didoakan. Orang lain kesembuhan saat itu harus pegang kepalanya gitu ya. Nah dia dari bawah, bayangkan dari bawah. Mungkin keinjak tangannya, keinjak orang-orang ya. Tapi dia jalan terus, jalan terus, jalan terus. Dan di tengah kebisingan itu, dari bawah, merangkak, ngesok. Ya, jalan terus, jalan terus. Akhirnya dia melihat jubah itu dan dia pegang. Tes, tepuk tangan dong ya. Usahanya itu iman tanpa tindakan sia-sia. Setelah pegang ini. Yes. Dia pegang itu, maaf ya, vaginalisnya. Kok nggak ada darah? Dia pegang itu. Kaget dia. Udah sembuh. Imannya tidak menipu. Kepercayaannya tidak menipu. Kalau hari ini kau percaya, kau belum pulang, sembuhkan. Quem me tocou? Siapa pegang jubahku? Gitu ya. A multidão Kaget está nos dia. espremendo. Petrus bilang, di antara ramai orang ini kau E o senhor tanya, pergunta, quem me tocou? Alguém me tocou. Porque de mim saiu poder. dan akhirnya perempuan ini mengaku, itu saya. Dan akhirnya seperti itu semua. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan. Oke, stop. Anda diberkati Tuhan.
tapi itu belum intinya. Intinya, duplikatnya mana Pak? Next. Menduplikat. Next ya. Menduplikat kesembuhan. Ini rahasianya. Pak, bagaimana menduplikat kesembuhan? Mendengar kesaksian. Asalku jamah saja jubahnya sembuh, itu viral jadi di situ. Mungkin kalau ada TikTok viral. Kenapa? Karena kesembuhan itu harus menumpangkan tangan. Alkitab bilang, tumpangkan tanganmu. Tapi ini memberi ide. Kesaksian beride. Nek gitu aku ya jamah jubahnya ae. Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa enggak? Kok bisa? Bisa enggak orang stroke jalan kayak saya? Kita pakai ayat ya. Jangan pakai hanya omongan orang. Supaya kuat. Next. Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini. Dan sampai selama-lamanya. Kalau dulu Tuhan menyembuhkan. Orang lumpuh 38 tahun di Bethesda. Aku pun lumpuh disembuhkan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kalau kamu ke poli rumah sakit, tidak ada poli kelumpuhan. Dokter spesialis lumpuh, senior dan kesehatan. Kelumpuhan hanya dirawat di jantung, dirawat di syaraf. Jadi dokter bilang, jangan harap, Dek, kamu kan pinter sih, mahasiswaku. Ngerti toh? Belum ada obati. Kamu ketik Google kan sakti ya. Dia cuma gak ngerti kapan matimu gitu aja ya. Tanya ono, obat diabetes ada, obat sakit apa, obat lumpuh, jawabannya apa? Dukun. Dukun lumpuh kemana? UGD, waduh muter-muter kayak betulan katok itu ya. Dan rumah sakit sudah meresmikan, saya lumpuh seumur hidup. Tapi Tuhan belum berubah. Kalau 2000 tahun lalu bikin lumpuh jalan, 2024 saya pun berjalan. Mau tepuk tangan buat Tuhan? Tepuk tangan yang lebih meriah buat Tuhan. Kalau Abraham dulu diberkati, saya berdoa anak-anak muda di sini pun diberkati Tuhan. Next. Anda baca kotak kiri, itu apa? Markus 5. Asalku jamah saja jubahnya sembuh. Ya, sebelah kanan Anda baca. Markus 6. 6 sama 5 duluan mana? 5. Kejadiannya asalku jamah. Dan sejak itu viral jadi contoh. Diduplikat. Kita baca. Kemanapun ia pergi. Ke desa-desa. Ke kota Jogja. Ke kampung-kampung. Orang meletakkan di pinggir jalan. Apa yang kuning? Memohon kepadanya. Supaya mereka diperkenankan menjamah jubah-jubahnya. Dan yang biru baca keras. Dan semua orang yang menjamannya jadi sembuh. Mau tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Duplikat, katakan duplikat. Kalau Abraham diberkati, aku diberkati. Ayo, kalau Abraham diberkati. Kalau Abraham diberkati, aku juga diberkati. Kalau Pak Yohanes dan istrinya sembuh, lututku sembuh, jantungmu sembuh, apapun penyakitnya, dia sanggup menyembuhkan segala penyakit. Anda diberkati Tuhan. Saya izin Pak Kornel, tak kasih tips kesehatan 5 menit boleh? Oke. Terasa enggak? Terasa enggak? Terasa enggak? Dia terasa? Saya terasa. Ayo kita masuk, next. Optimal life. Gitu aja ya. Ingat, kesembuhan itu ada. Yang setuju katakan amin. Tapi masalahnya, kamu harus tahu. Kamu ini ujian kayak saya. Taunya dari mana, Mak? Kalau kau melakukan yang baik, jaga makan, berdoa, masih mengalami, berarti itu tidak untuk ditengking. Ada masalah yang tidak usah diusir. Tuhan bilang, kalau lumpuhmu nggak bisa pergi, kamu minta aku menyertai kamu.
Supaya kamu kuat melewati ini dan melihat mujizat kesembuhan. Ada hal-hal yang nggak bisa ditengking, tapi harus dilewati. Daud bilang ini, Tuhan biasanya di atas gunung, tapi hari ini di lembah bersamaku. Lembah untuk dilewati, lembah tidak untuk dijauhi. Orang benar itu jatuh 7 kali, bangkit lagi. Artinya apa? Kau sudah jaga makan, masih bisa sakit. Tapi kalau kau sudah jaga makan, kau sudah percaya Tuhan, kesembuhan tinggal tunggu waktumu. Daniel pernah di kandang singa. Kok nggak mati kamu? Banyak pendeta lain mati. Dia jawab, aku punya 2 hal. Nggak salah sama Tuhan, nggak salah secara manusia. Kalau kedokteran nggak salah sama kamu. Pak Yo, kamu ini ahli gizi, labmu sempurna, kok bisa kamu lumpuh? Mega ini istri ahli gizi, jaga makan, kena kanker. Setan nggak takut kamu baik, tapi setan takut kamu percaya Tuhan. Karena dia bisa goda kamu, bisa jatuhin kamu, tapi bangkit lagi. Mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tapi kalau kamu salah, kamu harus minta maaf Tuhan. Tuhan, aku pernah salah makan. Loh Pak Yo ya apa sih? Salah makan itu salah tak? Salah. Dosa pertama apa? Selingkuh? Dosa pertama apa? Salah katakan sebelahmu, bertobat. Kamu enggak selingkuh tapi makan ngawur. Wis, kamu ya. Hari ini tak ajari sebentar aja. Tips terbaru. Dulu orang pikir stroke karena daging. Sekarang banyak vegetarian kena stroke. Vegetarian kena kanker. Karena saya habis sekolah lagi dan saya pegang ilmu terbaru ya. Ingat, Yohanes ini kalau dibuka isinya daging. Anda lihat yang merah, kamu pun kalau dibuka aslinya tenderloin berjalan. Kamu kalau lihat pitbull dimakan kamu. Jadi saya sama Kornel yang bedakan kulitnya aja. Kulit dibuka, tidak ada bedanya. Dia butuh vitamin, dibuka lagi dalamnya tulang, butuh kalsium. Dibuka lagi ada syaraf, ada kabel dan macam-macam. Sampai otak. Hari ini Anda mau diajari makanan untuk otak, food for brain, supaya pinter kumlot gitu. Atau supaya jantung tidak kena serangan jantung. Bingung toh? Katakan sebelum, seraka kamu gitu. Kuliah, 1 mata kuliah aja 2 semester. Oke, saya akan cepat ya. Langsung aja, penyakitmu dimulai dari diabetes. Pak, saya gak diabetes Pak. Sumpah Pak, gak usah sumpah. Saya ketemu orang, cek darah 400. Cici, kamu kok diabetes? Lu sumpah kok yo. Gak usah sumpah, ini darahmu bukan darahku. Aneh kamu ini. Next. Ini masalahnya. Yang bikin gula naik bukan setan. Diabetes di tengah dalam nama Yesus keluar. Setan yang ngomong, aku di luar dari tadi. Itu dalammu es campur. Yang tersinggung katakan amin. Masih berani lanjut? Anda harus tahu karbohidrat tidak harus manis. Ada yang gurih, ada yang asin, bahkan ada yang tawar, meningkatkan gula darahmu. Ini masalahnya. Jadi kalau kau ngunyah mie, itu bagi otak Anda bukan mie, karbohidrat. Lu mie-nya asin, gak peduli. Loh Pak, kalau es campur Pak, keterlaluan. Itu jelas manis, boleh diminum gak? Boleh. Tapi jangan malam hari, siang hari. Jadi kalau minum manis siang hari. Kalau minum manis kapan? Awas lu ya, Tuhan tahu ini. Oke, jadi kalau makan kentang naik, gula naik. Tuhan bilang kasih kode di Alkitab. Kalau supaya gak diabetes ada rumusnya. Makanlah katakan sebelahmu, secukupnya. Pak, secukupnya itu maksudnya apa? Dengarkan saya. Kalau Anda dites darahnya lebih dari 100, misalnya makan kentang, gulamu lebih dari 100, 1 sekat, 150, berarti itu enggak secukupnya. Pak, saya nasinya setengah porsi loh Pak, kok gulanya 200? Soalnya kamu setengah magicom.
Dengarkan saya, apapun makananmu meningkatkan gula kalau karbohidrat. Masalahnya, next. Kurang 2 menit ya. Panitia sudah kasih kode. Nasi merah, nasi putih, sama-sama bikin gula. Pak, nasi merah jadi gulanya kapan? Nanti 4 jam lagi. Indeks glikemiknya rendah. Kalau nasi putih, sekarang juga jadi gula. 10 menit jadi namanya glikolisis. Bagaimana gula itu dipecah menjadi energi. Milih mana? Mau diabetes sekarang atau diabetes nanti? Intinya sama-sama. Kecuali pakai rumusnya Yesus. Secukupnya. Sekarang gak diabetes, nanti gak diabetes. Mau tepuk tangan buat Tuhan? Next. Nah, sekarang jangan tertawa ya. Loh, saya udah ngomong. Nasi aja. Halo. Diajari iman diam, diajari gini rame. Nasi aja kalau berlebihan diabetes. Ini nasi ditambah sepupunya mie. Katakan sebelahmu, bertobat. Duh Pak, saya enggak kayak gitu Pak. Kayak apa? Kayak gini Pak, next. Nasinya gula, mie-nya gula, sodanya gula, kerupuknya gula, buahnya gula, ditapuk biskuit, gula lagi. Sempurna. Cara tercepat pulang ke rumah Bapak di surga. Katakan sebelumnya, jangan digabung. Next. Tak bilang belum selesai. Camkan baik-baik. Gak ada mereknya toh. Pokoknya Anda tahu toh. Saya udah kenal Pak, bujuk kamu. Ini gambarnya mie goreng. Gambarnya apa? Mie sama telur. Dosen ngajari mie nasi siapa? Roh Kudus, ngawur kamu ya. Sudah ngerti? Kami ahli gizi bikin ini didesain. Boleh nggak? Boleh. Dirancang memang dimakan. Tetapi kami ngajari cara makannya. Karena karbohidrat, hanya karbohidrat. Mie itu kejelekannya satu. Karbohidrat sederhana. Tuhan sudah kasih kode. Mana jadi gula cepat. Supaya nggak jadi diabetes orang Israel, Tuhan kirim burung puyuh. Karena protein menghambat kecepatan menjadi gula. Pak, contohnya berikut ya. Ada Elia dikasih roti dan daging di saat yang sama. Karena protein menghambat karbohidrat jadi gula. Pak, contoh yang lebih perjanjian baru. Yesus ngasih makan 5 roti, 2 ikan. Pak, itu kebetulan. Enggak, 7.000 orang diulang lagi. Itu habit dalam Tuhan. Mau tepuk tangan buat Tuhan? Kalau engkau mengatur pola makanmu. Ulangan bilang gini, Keluaran bilang gini. Kalau kamu ibadah kepadaku, aku berkati makan minumanmu dan menjauhkan penyakit daripadamu. Banyak orang ibadah nggak ngatur makan. Banyak orang ngatur makan nggak melibatkan Tuhan. Tapi GBI Compassion suka dididik dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Katakan sebelum bertobat. Ngerti ya? Terakhir ya. Gini, kalau mie goreng gambar telur tiruan persis. Nek kamu niru aku kesembuhan, ojo imanku tok, gaya makanku, olahragaku. Nek main niru ke Kornel, kok diberkati Tuhan kayak gitu doa. Doa aku doa lo kok, kerjai. Baca buku dia bangun jam 4 doa, kamu bangun jam 4 sore. Terus siapa itu? Mulai ngerti ya? Tiru persis. Next. Kari ayam pun gambarnya apa? Ayam, yo dikasih ayam toh. Ini diciptakan ahli gizi untuk waktu khusus. Apa Pak? Gempa bumi.
Duh Pak, aku gempa bumi ekonomi, ya boleh. Next, terakhir, Anda diberkati Tuhan. Nanti sore saya akan cerita bagaimana saya berjalan dan tentang tutorial kesembuhan dan saya kasih tips lain. Oke, singkat cerita, Anda lihat. Senin sampai Jumat, apapun makananmu, minumannya air putih. Yang setuju katakan amin. Aminmu gak enak. Yang setuju katakan amin. Saksi lo ya. Sabtu Minggu diperbolehkan minuman manis. Kabar baiknya hari ini ada apa? Senang lah. Oke, saya minta tim musik maju. Kita akan doakan dulu supaya dapat impartasi kesembuhan. Tolong yang merasa kurang sehat, kau pegang dadamu. Yang punya bapak sakit, punya anak sakit, pegang tangan dadamu. Saya akan berdoa khusus. Yang punya masalah, pegang dadamu. Ya, yang punya masalah penyakit, tangan kanan. Tapi kalau yang punya masalah ekonomi, tangan kiri. Selain penyakit, tangan kiri. Jodoh, segalanya. Yang tangan kanan khusus. Kamu yang sakit atau saudaramu atau bapakmu. Kau harus percaya. Alkitab sudah mengatakan dari tadi, kesaksian sudah dengar. Kurang apa Anda? Anda sudah dengar kesaksian, imanmu dibangkitkan. Dan kau tahu ayat firman Tuhan, jadi pegang di hidupmu. Saya akan doakan Anda. Ya. Kasih saya. Tuhan Yesus menolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Lagu ini mengatakan segala masalah rumah, pekerjaan, penyakit. Dia spesialisnya segala penyakit, segala masalah. Asal percaya. Hari ini saya akan berdoa. Kita nyanyi sekali lagi dan saya akan berdoa. Harus percaya, sembuh, diberkati. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Dari musik nyanyikan lagu ini. Saya akan berdoa buat Anda. Tuhan, kami percaya pagi ini Engkau hadir di tempat ini. Dan kalau kami bertemu Engkau, pencipta kami, maka kami percaya mujizat terjadi hari ini.
yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan. Engkau lihat anak-anakmu ada yang sakit, ada yang punya masalah lain. Aku berdoa khusus, kanker, tumor, miom, pergi kau dari tempat ini. Dalam nama Yesus. Bahkan yang sudah pernah kena akan sembuh total, sempurna. Dalam nama Yesus. Kau tidak boleh datang lagi, karena kami adalah bait kudus Tuhan. Tuhan juga bilang ada beberapa orang sakit akan disembuhkan Tuhan. Lutut-lutut yang sakit datang dengan lutut sakit. Ada yang kanan, ada yang kiri. Ulang akan disembuhkan Tuhan. Minggu depan kau harus bersaksi, karena kesaksianmu membangun iman orang lain. Sakit jantung disembuhkan Tuhan. Diabetes, pankreas bisa diciptakan Tuhan. Hari ini terimalah kesembuhan, asam urat, apapun gangguan penyakitmu, imun, apapun gangguan, Tuhan akan sembuhkan. Bagi yang punya pekerjaan, belum punya pekerjaan, Tuhan akan beri pekerjaan. Terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus aku sudah terima kesembuhan, berkat, apapun semua yang kami butuhkan, Tuhan mencukupi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan lagu lagi. Segala perkara dapat gunamu, di dalamnya yang memberi kemuliaan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, bangkit berdiri bagi Shalom saudara dikasih Tuhan, ada sebuah keluarga yang sering kali bertengkar. Tapi satu kali waktu mereka ke gereja, mereka mendengar khotbah pendeta agar mereka bisa berdoa bersama untuk menghadirkan Tuhan sumber damai dalam keluarga. Mereka sepakat untuk melakukannya. Awalnya canggung, tapi lambat laun mereka terbiasa berdoa dan membaca ayat singkat. Akibatnya, mereka menjadi lebih sabar satu dengan yang lain dan bisa saling memahami dan menerima. Doa harian membuat mereka lebih terhubung dengan Tuhan dan juga dengan keluarga. Galatia 5 ayat 22-23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan juga kesabaran. Buah roh ini akan muncul bila kita menjadikan Yesus sebagai pusat keluarga, taat pada firman-Nya. Karena itu milikilah budaya mengampuni, merendahkan hati dalam keluarga, saling melayani satu sama lain karena kasih. Ini akan membuat keluarga kita harmonis dan hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Haleluya. yang diberkati Tuhan, boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus, selamanya.
waktu kami, pikiran segenap hidup kami percaya itu tidak pernah sia-sia. Semua ada dalam perkenan Tuhan. Dan ibadah kami tidak hanya berhenti saat ini. Kami boleh beribadah setiap saat, setiap waktu. Karena Tuhan Yesus yang kami sembah adalah Tuhan yang setia sampai selama-lamanya. Kami pulang dari tempat ini membawa damai sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Bapa dan kasih yang sempurna, pengampunan, penerimaan dari Yesus Kristus, serta penyertaan oleh kuat kuasa Roh Kudus yang membuat hidup kami boleh kokoh dan kuat senantiasa di dalam Tuhan. Oleh berkat itu kami pulang dengan bahagia dan sejahtera, menyertai hidup kami, seisi rumah kami, bahkan setiap orang yang berjumpa kami boleh melihat Kristus ada dalam hidup kami. Dalam berkat nama Bapa dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus yang sudah terima berkat, katakan sama-sama. Amin. Happy Sunday Bapak Ibu Saudara. Tadi yang baru pertama kali hadir jangan lupa langsung maju ke sebelah kiri Bapak Ibu Saudara, sebelah kanan saya di depan. Akan dilayani, akan didoakan oleh hamba Tuhan dan pengerja di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. See you next week.